Ya pemirsa, dari informasi pertama di segmen 2 ini, mulai kemarin pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sejumlah pengendara yang tengah mengisi BBM di SPBU pada hari Sabtu kemarin pun kecewa karena meski telah lama antre, mereka tetap dikenakan harga BBM yang baru. Nah, sementara itu, menurut pengamat energi, tindakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini semata-mata guna menyelamatkan keuangan negara. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring ini langsung meradang. Begitu mengetahui harga BBM jenis Pertalite naik, tepat saat ia akan mengisi penuh tangki bensin mobilnya di SPBU Jalan Sudirman, Tangerang pada Sabtu siang. Ia kesal karena telah lama antre, namun harus membeli BBM jenis Pertalite dengan harga baru, yaitu Rp10.000 per liternya. Iya kan, kita udah ngantri panjang-panjang, dan saya juga Grab, Pak. Karena kan kita juga kan lumayan, Pak, satu tangki buat kita. Meski banyak pengendara yang kecewa, namun petugas SPBU nampak bergeming dan terus melayani pengendara lain. Kita mengikuti aturan dari pemerintah ya, karena kan ini secara mendadak ya, hari ini ditetapkan naik dan jamnya juga sangat ini banget mendesak ya, 14.30. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, antrian pengisian Pertalite nampak mengular sesaat Presiden mengumumkan harga BBM subsidi naik. Warga yang tengah antri terpaksa gigit jari karena pengisian dengan harga lama dihentikan pukul 2:30 siang untuk berganti dengan harga baru. Sabtu siang, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan menjadi Rp6.800 per liter. Pertalite Rp10.000 per liter, dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liternya. Pengamat energi menilai, kenaikan harga BBM diambil pemerintah guna menyelamatkan keuangan negara. Kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah memang pertimbangannya terlihat terkait jebolnya APBN dan keuangan negara yang begitu memprihatinkan, sehingga jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, dikhawatirkan akan bikin jebol kantong pemerintah. Pemerintah pun diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak naiknya harga BBM. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini bagai pisau bermata dua. Jika tidak dinaikkan akan membebani keuangan negara, tapi jika dinaikkan justru akan memberatkan masyarakat. Semoga kondisi ini bisa kita lewati bersama. Ustaz, saya ingin berdiskusi bersama Ustaz terkait hal ini. Ustaz, ini kan subsidi ini kan upaya pemerintah untuk meringankan masyarakat dalam hal pengeluaran. Tapi jika terlalu besar subsidinya justru akan berbalik menyerang keuangan negara. Ustaz, sebagai umat muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan terkait hal ini, Ustaz? Ya, memang ini keputusan yang pahit ya, yang harus diambil oleh pemerintah, yang tentunya akan berdampak kemana-mana ya. Akan terjadi kenaikan harga, terutama harga-harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Dan ini juga saya kira sebagai dampak dari perekonomian dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita sebagai rakyat tentu saja ya, kita sejauh ini percaya ya bahwa pemerintah setelah mempertimbangkan banyak hal antara kemaslahatan dan kemudaratan menaikkan harga BBM bersubsidi ini, maka hal yang dipandang maslahat inilah kemudian yang diputuskan, walaupun kita berharap sebenarnya ya ada solusi alternatif yang lain ya, misalnya pengetatan terhadap berbagai fasilitas yang diberikan oleh kepada para pejabat dan lain sebagainya ya, sebab pasti ini akan berdampak berat terhadap rakyat kebanyakan ya. Kita tidak berharap keputusan ini akan menyengsarakan rakyat ya. Tentu saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Mudah-mudahan ini akan membawa kemaslahatan yang lebih besar gitu ya. Dan tentu saja kita sebagai rakyat ya harus bisa menerima keputusan apapun ya yang diberikan oleh pemerintah, karena memang kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulul amri.
Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita diminta taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulul amr. Banyak sekali di dalam hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menerima ya keputusan pemerintah. Alaikas sam' wa ta'ah. Kita harus dengar, kita harus taat, baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Tentu setelah segala pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan itu ditempuh ya, dan dipandang ini yang membawa kemaslahatan. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya, pemerintah akan memberikan solusi alternatif ya, agar kebijakan ini tidak berdampak menyengsarakan rakyat kebanyakan. Ya Ustaz, tentu gelombang penolakan kenaikan harga BBM ini akan terus bergulir di sejumlah tempat. Salah satunya adalah dengan menggelar demonstrasi di jalan. Lalu bagaimana hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? Dan apakah di masa kepemimpinan Nabi atau para sahabat pernah ada demonstrasi terkait kebijakan-kebijakan Nabi dan para sahabat, Ustaz? Ya, saya kira demonstrasi sebagai cara kita menyampaikan aspirasi ya, itu adalah selama ditempuh dengan cara-cara yang damai, tidak anarkis, ya, itu hukumnya adalah jaizah, mubahah, boleh ya, karena ini kan hanya soal cara ya, hanya soal cara untuk mencapai tujuan. Selama cara itu digunakan dengan cara-cara yang baik, ya, tidak anarkis, dengan jalan yang damai, maka hukumnya boleh. Karena ini soal kebiasaan saja ya, al-adat, bukan soal ibadah. Hukum asal kebiasaan, al-adat, hukmul adah, itu al-aslu adalah al-ibahah. Pada dasarnya hukumnya itu boleh ya. Tapi kalau sudah menimbulkan anarkis, itu menjadi haram ya. Jadi ini sebagai satu media, sebagai satu cara untuk menyampaikan aspirasi. Dan demonstrasi itu kan tentu akan memiliki dampak ya, karena disampaikan dengan bersama-sama. Daya dorongnya itu tentu akan berbeda kalau protes itu disampaikan secara individu ya. Nah, dalam hal ini saya kira kalau menggunakan cara-cara yang damai, dilakukan secara bersama-sama, boleh jadi ini akan lebih efektif ya, akan memberikan pesan yang kuat ya, ketimbang dilakukan secara perorangan. Jadi sekali lagi, hukum demonstrasi itu kembali kepada hukum asalnya, karena ini adalah hanyalah sekedar tujuan, hanya sekedar cara, tergantung tujuannya, tergantung caranya. Apakah digunakan cara-cara yang damai atau cara-cara yang anarkis ya. Contoh yang anarkis itu adalah ketika dulu kaum Khawarij itu menentang pemerintahan yang sah, dalam hal ini khilafah atau khalifah atau Imam Ali pada masa itu, yang mereka protes tapi menggunakan cara-cara kekerasan, anarkis ya. Termasuk kepada Sayyidina Utsman, mereka membunuhnya. Lalu kemudian Sayyidina Ali, mereka membunuhnya. Nah, ini masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Tetapi mereka tidak dikafirkan ya. Mereka hanya melakukan dosa besar karena menentang pemerintahan yang sah dengan cara-cara kekerasan. Mereka membunuh para imam atau khalifah pada masa itu. Baik Ustaz, jadi berdemonstrasi itu boleh, mengutarakan pendapat itu boleh, tapi menggunakan cara-cara yang baik, jangan menggunakan cara-cara kekerasan, apalagi sampai menyakiti, bahkan sampai membunuh, nauzubillah min dalik ya, karena itu sungguh dosa yang sangat besar. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya.